Halo, nama saya Krismi Budi Sinakra. Saya selaku dosen International Business Management. Pada hari ini kita akan belajar tentang ekspor, impor, dan counter trade. Pada chapter ini kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama ada manfaat dan risiko terkait ekspor. Kedua, identifikasi sumber informasi dan program pemerintah yang ada untuk membantu eksportir. Ketiga, mengenali langkah-langkah dasar dalam pembiayaan ekspor. Dan keempat adalah bagaimana counter trade dapat digunakan untuk memfasilitasi ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual produk ke pasar luar negeri. Kegiatan ekspor ini membawa manfaat seperti satu, pasar yang lebih besar daripada pasar domestik. Yang kedua, perusahaan yang besar melakukan pendekatan lebih proaktif dalam mencari peluang ekspor baru. Dan ketiga, perusahaan yang lebih kecil melakukan pendekatan yang lebih reaktif dalam melakukan ekspor. Dalam melakukan kegiatan ekspor, tentu akan mengalami kendala yang dihadapi. Kendala yang dialami ketika melakukan ekspor itu ada beberapa hal, seperti contohnya, satu, analisis pasar yang buruk. Dua, pemahaman yang buruk tentang kondisi persaingan. Ketiga, kurangnya penyesuaian budaya, pasar lokal, dan pendistribusian. Keempat, kegiatan promosi yang buruk. Kelima, meremehkan perbedaan dan keahlian dibutuhkan untuk melakukan penetrasi di pasar luar negeri. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kesulitan berurusan dengan dokumen dan aturan-aturan yang diperlukan. Agar kendala tersebut tidak terjadi, seorang eksportir harus meningkatkan kemampuannya. Seperti yang pertama, memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang peluang pasar di luar negeri. Yang kedua, mempertimbangkan untuk menggunakan perusahaan manajemen ekspor jika ini dibutuhkan. Yang ketiga adalah mengadopsi strategi ekspor yang telah sukses dilakukan. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya tentang perusahaan manajemen ekspor yang tadi saya sebutkan barusan, yaitu suatu perusahaan spesialisasi ekspor yang bertindak sebagai departemen pemasaran ekspor atau departemen internasional yang fungsinya untuk membantu kegiatan ekspor dan impor. Perusahaan manajemen ekspor di sini akan memulai kegiatan ekspor untuk perusahaan klien dengan pemahaman bahwa perusahaan klien tersebut di masa depan ketika mereka mapan, mereka dapat melakukan kegiatan secara mandiri. Biasanya perusahaan ini memulai jasa dengan pemahaman bahwa perusahaan manajemen ekspor akan bertanggung jawab ke depannya untuk menjual produk perusahaan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan eksportir agar dapat menambah keberhasilan dalam melakukan ekspor banyak dilakukan. Satu, contohnya dapat menyewa perusahaan manajemen ekspor untuk membantu identifikasi peluang dan mengatur dokumen legalitas yang biasanya sangat kesulitan dilakukan oleh seorang eksportir pemula. Yang kedua, mulai dengan berfokus pada satu pasar saja. Jangan kita berfokus pada 2 atau 3 lebih pasar. Fokuskan pada satu pasar yang kita tuju. Yang berikutnya adalah memasuki pasar luar negeri dalam skala yang cukup kecil untuk mengurangi biaya kegagalan berikutnya. Jadi ketika melakukan eksportir pertama kali, kita hendaknya hanya skop kecil dulu atau skalanya kecil. Supaya apa? Supaya kita dapat lebih berkonsentrasi. Eksportir juga harus mengenali waktu dan komitmen manajerial yang terlibat dalam membangun penjualan ekspor, mencurahkan perhatiannya untuk membangun hubungan yang kuat dan langgeng dengan distributor dan pelanggan lokal, memperkerjakan personil lokal untuk membantu perusahaan mengembangkan dirinya di perusahaan luar negeri, dan yang ketiga adalah mempertahankan kualitas produk lokal pilihan untuk barang yang diekspor. Mekanisme pembiayaan ekspor dan impor telah berkembang dan untuk mengurangi masalah utama dalam perdagangan internasional. Masalah paling utama adalah satu, kurangnya kepercayaan. Untuk mengurangi masalah kurangnya kepercayaan, maka dibuat beberapa perangkat pembayaran yang mungkin teman-teman sudah tahu, contohnya letter of credit, kemudian yang berikutnya adalah draft atau bill of exchange, dan yang ketiga adalah bill of lading. Sekarang saya menjelaskan satu persatu. Pertama, yaitu letter of credit. Letter of credit dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir dan menyatakan bahwa bank akan membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima, biasanya dalam hal ini adalah eksportir, dengan menunjukkan dokumen tertentu. Sistem ini menarik karena kedua belah pihak cenderung mempercayai bank terkemuka meskipun mereka tidak saling mempercayai. Kedua, draft atau bill of exchange.
Draft adalah perintah yang ditulis oleh eksportir yang menginstruksikan kepada importir atau agen importir untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu. Draft sendiri dibagi menjadi dua, yaitu side draft dan time draft. Side draft di mana eksportir akan memegang hak atas yang barang yang diangkut sampai importir menerima dan membayarnya. Sedangkan time draft memungkinkan adanya penundaan pembayaran, biasanya 30 hari, 60 hari, 90 hari, atau 120 hari. Kemudian yang ketiga adalah bill of lading, yaitu dokumen pelengkap yang menjadi bukti yang dikeluarkan oleh pihak pelayanan dari barang yang dikirimkan kepada pihak penerima. Biasanya dokumen bill of lading ini berisi informasi yang menjelaskan identitas dari barang, pengirim, dan penerima. Setelah kita memahami ekspor dan impor, terdapat metode perdagangan internasional lain yang disebut dengan nama counter trade. Counter trade adalah aktivitas menukar barang dan jasa yang dibayar seluruhnya atau sebagian dengan barang atau jasa lain bukan dengan uang. Terdapat 5 jenis counter trade. Pertama adalah barter, yaitu pertukaran barang secara langsung antara dua belah pihak dalam satu transaksi. Kedua adalah switch trading, yaitu praktik di mana suatu perusahaan menjual ke perusahaan lain di mana kewajibannya untuk melakukan pembelian di negara tertentu. Yang ketiga adalah counter trade purchase, yaitu penjualan barang atau jasa ke satu perusahaan di negara lain oleh perusahaan yang berjanji untuk melakukan pembelian di masa mendatang atas produk tertentu dari perusahaan di negara tersebut. Yang keempat adalah buyback atau kompensasi, yaitu terjadi ketika perusahaan membangun pabrik di suatu negara atau memasok teknologi, peralatan, pelatihan, atau layanan pabrik sebagai pembayaran parsial untuk kontrak. Dan yang kelima adalah offset, yaitu salah satu dari pihak setuju untuk membeli barang dan jasa dengan persentase tertentu dari hasil penjualan. Setelah kita tahu macam-macam dari counter trade sendiri memiliki beberapa keuntungan dan juga kerugian tentunya. Keuntungannya adalah, pertama, alternatif bagi perusahaan untuk membiayai kesepakatan ekspor ketika cara lain tidak tersedia. Yang kedua, counter trade dibutuhkan dalam lingkup negara dan pemerintah untuk melakukan ekspor dan impor. Dan ketiga, dengan tidak melakukan counter trade, bisa jadi kita akan kehilangan ekspor dan impor dengan tidak menyertakan perjanjian dalam counter trade. Tadi saya menyebutkan keuntungannya, sekarang adalah kerugiannya. Kerugiannya adalah yang pertama, terkadang perusahaan lebih menyukai pembayaran dengan mata uang real, sedangkan counter trade pembayaran tidak menggunakan mata uang real, tapi berupa barang dan jasa. Kemudian yang berikutnya adalah pertukaran barang bisa saja terjadi perbedaan kualitas antar barang yang ditukarkan, sehingga kurang menguntungkan di salah satu pihak. Oke? Tadi kita sudah belajar tentang ekspor dan impor dan counter trade. Kurang lebih apa yang saya jelaskan tadi adalah tentang definisi dan keuntungan dari ekspor dan impor serta counter trade. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih.